semuanya. Sudah menjalankan puasa ada 10 hari, semuanya sehat. Dan di sini Bu Titin akan menyampaikan kegiatan sesi yang keempat, ya, sesi keempat. Nanti kita akan bahas modul 7 ya Bunda. Tetapi sebelumnya saya ingin sedikit menyampaikan yang kemarin sudah Ibu laksanakan, kegiatan pembelajaran pembuatan RPPH. Sedikit akan saya bahas ya Bunda untuk pembuatan RPPH. Yang pembuatan RPPH ini kemarin sudah bisa berjalan dengan lancar. Lah, untuk itu nanti dalam pembuatan video saya minta pembuatan video itu maksimal 5 menit saja, 3 menit sampai 5 menit. Dan video itu disesuaikan dengan RPPH-nya Bunda masing-masing, ya. Paham Bunda? Paham nggih? Paham nggih Bunda? Ya, Bunda. Boleh tanya Bunda? Ya, Bu. Bunda Titi. Ya. Yang apa ya? Jaluk empek-empek. Error. Terima kasih. Saya lanjut untuk masalah RPPH. Kepada siswa, mohon biar kelihatan rapi, kegiatannya jangan ditumpukkan jadi satu, Bunda ya. Nata meja atau kursi, kalau enggak ada meja ya kursi, dikasih kegiatan 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, dan nanti dijelaskan pada siswa satu persatu. Kegiatan inti yang pertama apa kegiatannya didemonstrasikan toh Bunda? Gitu? Nggih? Nggih betul? Ya, ayo demonstrasikan sesuai dengan RPPH. Hanya dalam demonstrasi tidak usah berdele-dele, dikenalkan saja. Seandainya ini kegiatan yang pertama itu membuat kolase, bahannya ini, tolong nanti dikerjakan sesuai dengan perintah Bu Guru. Kegiatan 2 mewarnai, umpamanya kegiatan 3 melipat dan sebagainya. Kalau sudah melipat nanti mohon untuk ditempel pada kertas yang tersedia. Jadi di meja itu sudah ada 3 kegiatan. Dan mungkin nanti yang terakhir itu pasti ada kegiatan yang sudah jadi. Jadi Bunda karena tidak ada siswanya ya monggo bagaimana caranya kegiatan itu ada yang sudah jadi. Setelah terakhir kegiatan awal mungkin dengan salam dulu, menyanyi sebentar pre-memori, langsung kegiatan inti. Ada istirahat ya diucapkan istirahat dulu anak-anak berapa sebentar, lalu pre-memori langsung dilanjutkan kegiatan yang terakhir diskusi dan menampilkan hasil karya yang sudah anak-anak kerjakan. Ngaten ta Bunda? Nggih mboten? Nggih. Lho lah. Terus itu nanti tidak usah setiap kali sudah jadi dikirim, saya jangan.
Pokoknya bagaimanapun bentuknya itu hasil penjenengan, tidak usah ditunjukkan saya betul dan salah itu relatif. Yang penting penjenengan sudah ada juknis atau aturan yang tak sampaikan sesuai dengan itu pasti betul, gitu. Terus nanti mohon untuk dikirimnya itu setelah pertemuan yang kelima, mau pertemuan ke-6 kurang 2 hari, karena kurang 1 hari mungkin nanti tidak bisa masuk, ya sinyal tidak ada, maka dimulai Jumat tidak apa. Begitu nggih Bunda, paham nggih? Paham nggih untuk video? Ya, terus untuk pertemuan yang kelima itu nanti ada uji konsep. Kemarin itu sifatnya latihan, penjenengan latihan. Namun dalam latihan itu saya melihat masih bunda-bunda bisa efisien cara untuk menjawabnya. Ada hanya beberapa itu yang 30 ibu yang bisa efisien, baru 5 atau 6 itu yang besok kalau menjawab, kalau pertanyaannya tidak disuruh menguraikan contohnya, mungkin hanya berilah contoh salah satu, itu salah satu dari beberapa contoh itu tidak usah diuraikan. Tetapi kalau dalam pertanyaan berilah contoh salah satu dan uraikan, lah itu penjenengan diuraikan. Ngaten nggih Bunda, paham nggih? Halo? Sesuai pertanyaan. Kalau pertanyaannya hanya bertanya saja, contohnya kemarin ada pertanyaan masalah emosi sudah dijelaskan toh dari kita. Emosi adalah titik-titik sudah saya jelaskan. Untuk itu termasuk aspek apa umpamanya. Malah penjenengan malah ganti menjawab emosi adalah, nggih. Berarti itu sebetulnya tinggal menjawab saja. Jawabnya apa kan begitu. Nggih, jadi simpel aja lah jawabnya, tidak usah berdele-dele. Besok sesi kelima ada soal juga jumlahnya cuma 5. Mungkin nanti sesi kelima saya sampaikan, itu nanti ngumpulnya juga sebelum pertemuan yang ke-6 hari Sabtu dan besok pada LMS, dan tidak usah ditunjukkan. Kalau yang uji konsep kelima nanti masuk LMS nggih, karena itu juga nanti masuk penilaian nggih. Nah, kalau yang kemarin itu memang saya suruh latihan dulu, ternyata dari 30 ibu masih ada hanya 5 atau 6 lah yang mendekati untuk jawaban yang efisien atau jawaban yang simpel. Semua jawabannya meniru pada buku. Kalau hanya saya minta satu saja ya, antara lain apa itu ambil satu, jangan jawabnya 7 ditulis semua. Kan kelihatan kalau menjiplak nggih. Nggih Bunda, paham nggih? Nggih napa mboten? Ya, jadi itu bisa berjalan dengan lancar nggih. Dan bunda-bunda kalau yang di situ penjelasan kurang dengar sekali bisa pakai sambungan biar tidak kelihatan saya kaya bengok-bengok ngoten nggih. Nek kaya bengok-bengok kan ya nanti, karena ini video akan dipakai untuk selamanya dan masuk pada YouTube. Kalau di setel orang lain kelihatannya tidak kurang efisien, kurang etis gitu nggih. Nggih, ngaten nggih Bunda, paham nggih yang saya maksud? Ya, karena ini sudah masuk semua banyak, mohon di screenshot nggih Mbak Febri. Nggih, screenshot nggih. Untuk di screenshot semuanya biar kelihatan semua. Oke. Nah, itulah yang sedikit saya sampaikan dalam pembelajaran pagi hari ini. Dan ini nanti kita akan membahas modul yang ke-7. Namun sebelum kita membahas modul ke-7, mumpung bunda-bunda itu masih membuka videonya, di sini akan masih membuka video dan mikrofonnya, akan saya absen terlebih dahulu nggih Bunda. Absen dulu nggih. Saya absen dulu. Oke. Aduh. Bentar, ini ditanam malah keluar sini semua ini lah. Saya absen dulu. Ini. Karena kalau kita ngabsen juga kembali. Ya. Sudah kembali ke awal. Jadi kita juga perlu absen dulu nggih Bunda. Ya, siap. Saya absen nggih Bunda. Semua buka mikrofon nggih. Buka mikrofon dari atas Mbak Puput.
Ada Bu Puput? Mbak Puput? Bunda, Oke, ada Mbak Bunda. Puput. Mbak Febri? Hadir Bunda. Ada. Bu Imran? Imratul Kasana. Wonten Bu. Oke, Mbak Susi, Bu Susi. Susi, Nining. Ada Bunda. Oke, Hadir Mbak Bunda. Saryanti, Ada Bunda. Mbak Fitri. Ada Bu. Oke, Bu Ika, Ada Bu. Bu Sujiarni, Wonten Bunda. Siti Damayati, Hesti. Hadir Bunda. Siti Damayati tadi ada enggak? Hadir Bunda. Oke, Mbak Bu Marina, Hadir Bunda. Mbak Ayu, Fitri. Ada. Ini Hadir Bunda. Ye, Bibit Yaningse, Ada Bunda. Bu Sri Unggraini, Ada Bunda. ye, Mbak Saadah, Hadir Bunda. ye, Mbak Arianti, Ada Bunda. Bu Natalia, Ada Bunda. Bu Hani, Hadir. Bu Ayu, Hadir Bunda. Mbak Dara, Dara, Halo, Isnaini, Asri, Bu Asri Dwi. Hadir Bunda. Ye, matur nuwun. Kita lanjut yang belakangnya sebentar. Ya. Bu Hafara. Ada Bunda. Ye, Bu Hafara. Umi Hanifah. Umi Haniah Bunda hadir. Umi Haniah. Mudi. Hadir Bunda. Bu Mudi. Mudi. Mudi, halo. Asmoro. Hadir Bunda. Ye. Bu Umi Latifah. Hadir Bunda. Ye, Bu Mudi gimana? Bu Mudi tidak dengar dari situ. Bu Mudi, halo. Mudi. Sinyalnya mungkin. Oh, nggih. Tadi di screenshot ada ya Mbak Febri? Ya. Ada Bu, ada. Kita save. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Belum mau. Bentar. Save. Ya. Ya, terima kasih. Sekarang akan kita lanjut kegiatan yang lain. Ya, sebentar. Ya. Bentar. Ini baru kembali. Nah, sekarang semuanya membuka dan nanti dalam presentasi ini mohon untuk didengarkan dan disimak bersama-sama, nggih. Bentar, ini baru buka juga. Baru loading, nggih. Panjenengan simak bagi yang kira-kira menyimak saja, tidak usah membuka apa itu membuka mikrofon. Kelihatan enggak Bunda dari situ? Belum kelihatan. Belum kelihatan? Belum. Belum Bun. Lagi kok belum nggih? Belum. Iya kok belum nggih, sebentar. Kalau begitu sebentar. Kok belum? Kok belum nggih, Mbak? Ini kelihatan kok belum.
Ini kendala. Begini, tak ngulang-ulangi dari depan ini loh. Sebentar, berarti ini kali loading lagi. Ya. Sebentar, saya ngambil dari sini kalau begitu. Memang ini harus begitu kok Bu, enggak bisa kok diambil dari anu langsung, enggak mau. Sudah kelihatan Bunda? Kelihatan? Belum. Belum, Bun. Belum, Bu. Lagi kok belum deh. Ini? Sampun. Ada kalau sampun ini. Ya sudah kelihatan? Kelihatan? Ya, sampun. Ini akan saya sampaikan pertemuan yang keempat, yaitu metode pengembangan sosial emosional PAUD 4103. Ya, di sini kami akan membahas modul 7, ya, cara terpadu pengembangan sosial emosional anak. Monggo Mbak Febri dibaca dari situ Mbak Febri. Kelihatan nggih? Oke Bu. Nggih, Modul 7, cara terpadu pengembangan sosial emosional anak. Ya. Tema berorientasi pada usia, perbedaan individu dan sosial anak. Ya. Tema berkaitan langsung dengan pengalaman nyata anak. Yang ketiga, tema menyajikan konsep untuk diselidiki anak. Yang keempat, tema didukung pengetahuan yang telah diteliti secara cermat. Selanjutnya, tema mengintegrasikan belajar. Terus disampaikan melalui pengalaman langsung yang melibatkan penemuan aktif. Ya, sudah nggih. Coba sekarang bunda-bunda semuanya setiap kali pembelajaran pasti menggunakan tema nggih. Nggih napa mboten? Nggih, nggih. Ya, menggunakan tema. Dan menggunakan tema itu apakah pembelajaran ini seharusnya tema sama subtema itu harus sama? Pertanyaan saya seperti itu dulu. Bagaimana Bunda? Sama. Berkaitan, Bu. Ya, maksud saya antara sekolahan satu dan satunya itu apakah harus temanya harus sama? Tidak toh Bunda? Tidak. Ya, sesuai dengan situasi kondisi atau yayasan masing-masing. Nah, untuk itu di dalam penjenengan praktek RPPH saja kan saya tidak menganjurkan harus temanya sama tapi subtemanya alangkah baiknya berbeda biar nanti penjenengan bisa berkembang. Jadi antara dari tema itu kan bisa dikembangkan banyak sekali. Tidak harus itu saja, melihat situasi dan kondisi daerah masing-masing. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa tema itu gagasan pokok atau ide atau pikiran, ya, salah satunya dalam pembuatan suatu tulisan atau suatu rencana program yang akan penjenengan sampaikan kepada siswa, kan seperti itu. Jadi kalau mengajar tanpa tema, otomatis tidak mungkin bisa berhasil hanya secara acak-acakan. Untuk itu semua Bunda ini mengajarnya juga dengan tema, nggih? Gitu Bunda? Iya, ya, betul. Ya, betul, harus dengan tema. Nah, untuk itu di dalam pembelajaran terpadu, cara terpadu pengembangan sosial emosional anak ada beberapa tema. Ada tema berorientasi pada usia, ada tema anak-anak akan kembali ke tempat duduk sendiri dengan sendirinya seperti itu, Bu. Ya. Nah, nanti kalau mereka sudah duduk, mungkin mereka akan bertanya kepada Bu Guru seperti tadi itu pesawat nama sopirnya apa ya? Nah, nanti bisa saling bertanya jawab seperti itu, Bu. Ya, jadi itu salah satunya contoh. Untuk itu bunda-bunda semuanya kalau mengajar di taman kanak-kanak maupun di KB,
Juga apa yang menjadi kehendak anak jangan sampai diputus di jalan, namanya jangan sampai apa? Nama bahasa kerennya? Jangan sampai apa Bunda? Ojo dilokke, jangan langsung di istilahnya itu mematikan bakat. Gitu? Gimana betul? Anak yang senangnya bergelantungan, senang olahraga, Bunda langsung mematikan bakat. Ojo gelantungan seperti itu. Nanti kalau jatuh mati loh. Ya, ini kan anak kan takut. Jangan sampai ditakut-takuti seperti itu nggih Bunda. Nggih. Kalau mau istilahnya itu tidak diperbolehkan, yang halus saja. Aduh, bagus sekali. Dan sekarang turun ya, gantian temennya besok lagi. Kalau bergantungan sudah bagus. Nah, jadi anak itu jangan dimatikan bakatnya. Apa yang menjadi bakatnya tetap harus dipuji atau dipuja-puja gitu. Gimana Bunda? Nggih. Sekarang yang terakhir kegiatan keteladanan, tolong Mbak Hafara. Hafara, ada enggak? Hafara ada enggak? Mbak Hafara ada mboten? Halo. Mbak Hafara ada? Hafara ada? Hah? Sinyal mungkin. Ada, enggak ada? Gini enggak ada, Mbak Hani. Mbak Hani ada enggak? Hani? Juga enggak ada? Mbak Mudi? Sri Unggraini? Nah, semua ini udah keluar toh. Mbak Umi Hanifah? Siapa itu? Siapa? Unggraini. Ya, kalau masih ada ya ngendikan matur. Ya, silahkan. Kegiatan keteladanan ini contohnya anak adalah peniru ulung. Nah, yang menjadi teladan ini antara lain siapa, Bunda? Coba jelaskan sedikit. Keteladanan dari yang menjadi teladan ini adalah ibu gurunya, terutama ibu gurunya, nggih. Misalkan ibu guru melakukan cuci tangan dengan tidak benar, misalkan. Itu nanti suatu saat anak akan menirunya. Terus yang lain kegiatan yang spontan tapi untuk masuk keteladanan apa? Yang tidak baik atau yang baik silahkan. Spontan tapi yang masuk keteladanan. Misalkan makan di saat makan bersama, itu Bu Guru memberi contoh sikap sempurna makan, posisi makan yang baik dan benar seperti itu. Jadi itu yang dimaksud keteladanan di situ, segala suatu kegiatan Bu Guru di sekolah itu yang positif saja. Setiap perilaku itu juga menjadi tujuan pembelajaran rutin di taman kanak-kanak. Gitu. Nah, tujuan pembelajaran rutin di taman kanak-kanak ini itu harus melekatnya setiap dasar berperilaku positif yang melalui kebiasaan. Untuk itu, Bu Guru juga mengingatkan pada orang tua. Kalau di rumah anak-anak tetap meniru, maka untuk itu, monggo supaya anak-anak itu menjadi terbaik. Semua apa yang dikerjakan orang tua ya, untuk memberikan contoh yang terbaik. Ngerti nggih, Bunda? Nggih, Bu. Paham nggih? Jadi untuk kegiatan keteladanan itu tetap itu menjadi tujuan pembelajaran rutin di taman kanak-kanak, nggih, yang selalu berperilaku positif. Gimana mboten? Iya, Bu. Ya, oke, ya. Oke, nggih. Oke. Nah, oke, ini sudah selesai yang untuk itu, nanti kita bahas yang lain. Ya. Sekian untuk yang modul 7 yang dapat kami sampaikan ya. Selamat untuk dipelajari semuanya, dan di sini sedikit akan saya jelaskan ya. Bunda pernah membaca mungkin ya. Biar begitu dulu, pernah membaca cara yang untuk menyerapi emosi itu berkolaborasi atau berkolaborasi kepada kegiatan yang lain ya, adalah berkolaborasi. Sekarang kurikulum yang dianggap
untuk DAP adalah kurikulum apa, Bunda? Bunda pernah baca DAP nggih? DAP. Pernah baca nggih? Halo. Bunda pernah membaca DAP. DAP DAP. Pernah baca nggih? Pernah, Bunda? DAP loh nggih. 8 atau 7 itu nggih. Kurikulum yang dianggap cocok untuk DAP, development assessment apa itu yang terakhir adalah kurikulum apa? Kurikulum apa, Bunda? Kurikulum berbasis itu modul 6, Bunda. Coba ditengok pada modul 6. Modul 6 nggih. Modul 6 itu ada DAP. Perencanaan DAP juga ada, langkah-langkah awal DAP juga sudah ada. Bunda sudah baca sampai di situ atau belum? Jadi yang dimaksud kurikulum dianggap ya cocok untuk dilaksanakan DAP itu adalah apa? Kurikulum apa? Kan tadi saya sudah matur ada kurikulum berbasis kompetensi. Nah, itu masuk pada kurikulum berbasis kompetensi 2004. Paham nggih, Bunda? Sudah pernah buka belum? Harusnya yang masuk modul 6 bisa. Sudah. Sudah nggih? Apa itu DAP? Itu singkatan dari apa coba? Development Practices ya. Development Practices. Coba sekali lagi apa singkatan dari DAP? Development Appropriate practice. Development. Dibaca, Bunda lah sesuai dengan kurikulum yang dianggap cocok untuk itu adalah kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum tahun 2004. Bunda sudah pernah mengalami belum kurikulum tahun 2004? Belum? Belum. Ya sudah. Ya. Sudah. Nah, sedikit tahu harusnya, harusnya sudah sedikit harus tahu. Nah, untuk itu kembali lagi sebelumnya yang saya sampaikan dari modul 7 menginjak modul 6 sedikit, kita akhiri ini saja. Dari modul 7 tadi kira-kira ada pertanyaan tidak sebelum saya lanjut untuk kegiatan yang selanjutnya, kegiatan pengertian yang nanti untuk dilaksanakan pada sesi kelima. Kira-kira dari modul 7 ada modul 7 yang tadi saya sampaikan tadi, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, sekarang akan saya lanjutkan untuk pengertian yang nanti untuk sesi kelima. Gimana? Kurang jelas sih, Bunda? Siapa itu yang mau bertanya gendeng-gendeng? Loh. Nah, itu apa sana sinyalnya sulit nggih? Ya mungkin sinyal. Mungkin sinyal nggih. Sudah, kalau mungkin sinyal di sini saya akan sedikit nanti dibuka modul 8, Bunda. Di situ ada latihan relaksi dan meditasi dengan musik. Itu mungkin Bunda di sekolah bisa dilaksanakan seperti itu dan dibaca. Mungkin anak-anak nanti juga akan senang. Karena anak kan disuruh tidur, nanti ada suara musik. Itu ada bukunya enggak di depan Bunda? Halo. Ada. Buka, Bunda. Ada. Nah, halaman 814. Bisa dibuka? Bisa. Ya. Itu nomor 4, latihan relaksasi dan meditasi dengan musik. Paham nggih? Nah, latihan relaksasi dan meditasi dengan musik. Berarti Bunda paham? Paham nggih? Paham nggih? Paham? Nggih, paham. Kalau paham bisa Bunda baca yang modul 6 halaman berapa tadi, Bunda?
8.14. Putrane nang sik Bunda, putrane nang sik. 8.14 Bun. 8.14 bisa dibaca dulu. Bisa. Ya, siapa yang bisa membaca? Saya Bun. Ya, coba. Yarni Bun. Ya, latihan relaksasi. Ya. 4. Latihan relaksasi dan meditasi dengan musik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rahmawati 1998 mengatakan bahwa meditasi yang dilakukan pada anak cukup efektif untuk latihan pengenalan emosi diri mereka sendiri dan terbentuknya keterampilan emosional awareness. Selain itu, aktivitas meditatif dengan musik dapat membantu proses katarsis, di mana individu mengeluarkan emosi-emosi yang ditekan, menciptakan ketenangan, dan meningkatkan produktivitas pembelajaran pada anak. Oh ya. Proses pelatihan cukup sederhana. Guru hanya memilih musik yang lembut dan disukai anak dan meminta anak untuk mendengarkan dan menghayatinya dengan seksama. Untuk membantu proses penghayatan, anak dapat diminta untuk mengambil posisi yang paling nyaman. Ia dapat duduk atau berbaring sambil memejamkan mata. Setelah proses mendengarkan lagu selesai, guru dapat melakukan wawancara atau memberikan selembar kertas untuk mengevaluasi apa yang anak rasakan selama ia mendengarkan lagu tadi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, jawaban anak sangat beragam. Di antaranya ada yang merasa sedih, takut, bosan, teringat kembali saat ditinggalkan ibunya ke luar negeri atau lain sebagainya. Sudah? Ya. Yang nomor 5 sekali dibaca. Coba nomor 5. Nomor 5. Bercerita. Bercerita bagi seorang anak adalah sesuatu yang menyenangkan. Dalam cerita, anak dapat mengembangkan imajinasinya menjadi apapun yang dia inginkan. Dalam cerita, seorang anak dapat memperoleh nilai yang banyak dan berarti bagi proses pembelajaran dan perkembangannya, termasuk di dalamnya perkembangan emosi dan sosialnya. Selain melatih keterampilan membaca, bagi seorang anak, bercerita merupakan suatu petualangan besar, a great adventure, sebagaimana yang dilakukan Graves dalam Solehuddin 2000. Bercerita dapat berfungsi sebagai alat untuk mendukung proses pembelajaran sebagai ilmu pengetahuan dan nilai pada anak. Cerita tentang kura-kura dan kelinci, Beauty and the Beast, cerita tentang para nabi, orang baik dan orang jahat, bawang putih, bawang merah, dan sejenisnya, merupakan contoh lain dari penggunaan cerita yang untuk menunjukkan nilai-nilai anak. Selanjutnya, selanjutnya Solehuddin. Itu aja, Bunda, sampai nilai-nilai pada anak. Ya, nggih. Sekarang sedikit akan saya jelaskan tentang meditasi musik yang berdasarkan hasil penelitian. Ini pun Bunda di sekolah juga bisa melaksanakan pada siswa Bunda. Yang intinya biar siswa itu juga paham kalau Bunda mendengar memutar video atau musik ya, dan anak itu pada waktu baru tidur mendengarkan rengeng-rengeng atau bagaimana, mungkin ini nanti anak-anak bisa yang dimaksud latihan relaksasi. Apa toh Bunda, latihan relaksasi itu apa? Siapa yang tahu relaksasi itu apa? Apa Bunda? Hah? Melepaskan segala urusan Bunda. Mana? Jadi relax. Melepaskan segala urusan. Refleksi atau Jadi relaksasi apa yang betul? Coba dijawab dengan tepat dan jelas.
Salah satu. Santai, Bu. Gimana? Ayo. Santai, Bu. Relaksasi itu menyeimbangkan antara pikiran dan tubuh. Menyimbangkan Antara pikiran dan tubuh. Agar Dan? agar tenang, agar tetap tenang. ya, akan merasa tenang dari pengelolaan yang tadinya stres, mamanya nggih stres ya toh, cemas dan sebagainya. Jadi akan dia merasa biar diadakan seperti ini, meditasi seperti ini, ya toh, untuk fisik dan mentalnya itu akan memberikan manfaat, yaitu untuk memperlambat detak jantungnya itu biar tidak apa itu ngus-ngusan nggih. Kalau dia ditidurkan terus ada musik yang diputar, dia akan rasa nyaman dan mungkin ada pengertian-pengertian dari bu guru yang lain seperti itu. Terus sekarang kalau bercerita di sekolah Bunda mungkin bercerita. Kalau bercerita berarti menggunakan metode apa Bunda? Metode apa Bunda? Metode cerita. Metode bercerita. Bukan metode cerita tapi metode bercerita. Nah, ya, metode bercerita ini digunakan di sekolah, mungkin kegiatannya dilaksanakan kegiatan awal atau kegiatan akhir. Tapi alangkah baiknya metode bercerita itu digunakan kegiatan awal. Paham nggih? Jangan akhir. Nah, akhir makin ndak ngantuk muridnya, kegiatan awal. Jadi, kembali lagi Bunda. Ini yang modul tadi dibuka tadi, modul 8 tadi, tolong itu untuk dipelajari. Dan ini akan saya tegaskan sekali lagi, untuk sampai pertemuan sesi keempat, yang merangkum ada yang sudah selesai Bunda? Ada tidak? Halo? Dari sekian 30 ini ketua kelompoknya, yang kelompok 1 siapa ketuanya? Halo? Halo. Ya, Bunda. Ketua 1 kelompoknya sinten? Bunda Hani. Kelompok 1 ketuanya Bunda Hani. Hani. Nah, Bu Hani sudah selesai belum yang merangkum modul 1 dan modul 2? Buat PPT itu ya, Bun ya? Bukan yang merangkum membuat TT. Merangkum itu membuat PowerPoint. Sudah. Sudah. Bu Hani Iya, mana? Bu sama. Hani yang mana? Bu Hani yang mana ini Bu Hani? Ini sudah. Mana? Tidak kelihatan. Sudah selesai yang merangkum? Sudah membaca? Sudah dibikin PowerPoint? Sudah? Sudah Bunda? Kalau sudah yang coba yang kelompok 1 nanti malam bisa dikirim saya lewat ya. Aduh tak lihat, yang lainnya enggak usah, yang lainnya nanti diselesaikan dulu yang kelompok 1. Terus kelompok 2 siapa? Ketua kelompoknya? Ya. Siapa? Bu Ika. Iya, Bunda. Ya, Bu Ika sudah selesai belum? Belum? Kurang sedikit, Bunda. Enggak apa-apa. Ya sudah sih Bu, Bu Hani sudah. saja dicoba diperlihatkan, saya takut tak melihat sebentar. Oke. Nanti malam atau besok enggak apa-apa ya. Untuk dikirim saya dulu. Dan itu sekarang sedikit akan saya berikan pengertian. Jadi nanti sesi 5 itu ada uji konsep jumlahnya 5. Terus itu nanti yang mengerjakan bukan pada waktu pertemuan seperti ini, pada waktu webinar seperti ini, itu web seperti ini, nanti tetap saya menjelaskan modul 8 mungkin dengan modul 9 ya toh. Kalau enggak ya 8 dulu lah. Setelah itu nanti penjenengan tak tahu sih apa itu materi soal setelah selesai pertemuan terus dikerjakan di rumah. Terus nanti hari Jumat atau Sabtu dikirim ke LMS. Nggih. Langsung jawaban itu loh, jawaban yang kemarin nggih, ke LMS. Tapi kalau yang kemarin kan tidak ke LMS karena tidak termasuk penilaian TT pertama. Berarti itu sudah TT kedua gitu. Terus setelah itu kan ada video yang mau dikirim nanti pertemuan yang ke-6. Videonya itu nanti dikirim hari Jumat atau Sabtu. Mungkin yang nanti itu akan saya lihat itu termasuk uji konsep atau untuk TT yang ketiga, praktek toh termasuk TT yang ketiga itu untuk praktek. Ya yang TT yang ke sesi yang ke-7.
Ya, untuk itu tadi masih ada waktu, mboten usah kesusu. Ndak usah setiap sudah selesai dikirimkan Bu Titin. Jadi untuk pedoman sudah saya berikan pembuatan video sesuai dengan RPPH dari pembukaan, ya toh, kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat, kegiatan akhir atau evaluasi atau apa yang Ibu dikatakan apa saja, yang penting itu kegiatan akhir itu mengulangi kegiatannya, didiskusikan dengan memaparkan hasil. Itu enggak waktunya 3 menit atau 5 menit maksimal, karena kalau lebih 5 menit ternyata tidak bisa masuk LMS. Syukur 3 menit saja cukup. Jadi awal dan akhir setelah memaparkan pre-memori tidak usah nyanyi banyak-banyak, ya toh. Itu waktunya, tidak usah nyanyi banyak-banyak. Nah, untuk itu silakan nanti penjenengan prakteknya itu yang bagus, karena itu termasuk menentukan penilaian akhir penjenengan itu yang praktek. Jadi guru TK itu memang kuncinya harus bisa membuat pembelajaran, merumuskan kurikulum, dan bisa mengajar dengan tertib di taman kanak-kanak masing-masing. Nah, itu Bunda. Nah, ini kan waktunya masih banyak sekali, masih 1 jam. Ini saya ingin sedikit juga membahas dari modul yang seterusnya, yaitu modul tadi modul 8 nggih. Sekarang saya juga mau berarti modul 7 saya membahas modul 8 yang memang ini belum saya masukkan pada situ untuk PowerPoint-nya. Ya, di sini saya sedikit untuk bercerita dulu saja. Ya. Modul 7 sudah, modul 8. Ya, modul 9. Bentar, Bunda. Ya, sekarang coba saya ingin bertanya Bunda semuanya. Modul faktor yang menentukan kesuksesan pelaksanaan program di SOSEM itu apa saja, Bunda? Faktor yang menentukan kesuksesan pelaksanaan program. Kalau yang penjenengan ngerangkum modul 8 pasti tahu. Apa, Bunda? Bisa dijawab. Kalau yang merangkum modul 8 tahu itu di modul 8. Apa, Bunda? Faktor yang menentukan kesuksesan pelaksanaan program. Kalau belum buka sing modul 8, siapa yang merangkum modul 8? Kelompoknya siapa? Kelompok berapa? Kelompok 5. Halo, kelompok sinten, Bunda? Sing merangkum modul 8 kelompok sinten? Iki Mbak Natalia jenengan ngerangkum kelompok berapa, Mbak Natalia? Dibuka mikrofonnya, dibuka. Kelompok 1. Oh, kelompok 1. Yang lain yang merangkum modul 8 kelompok berapa nggih? Kelompok 5 modul 9 sudah. Nah, yang kelompok 4 berarti. Kelompok 4 siapa ketuanya? Siapa? Ya, monggo. Ya, Mbak Asmoro. Berarti Presono. Faktor yang menentukan kesuksesan pelaksanaan program G ada 3. Apa saja coba? Faktor yang menentukan pelaksanaan program, Bunda. Kalau penjenengan sudah ngerangkum, sudah baca, harusnya tahu 1, kematangan perencanaan. 2, kesiapan dukungan sarana. 3, kesatuan tim kerja. Nanti dicoba, sudah merangkum kok lupa. Ampun lupa nggih. Baru merangkum tadi malam, sekarang sudah lupa. Jadi silakan untuk dicatat. Siapa tahu besok keluar dalam uji konsep ya. Faktor yang menentukan kesuksesan pelaksanaan program antara lain ada 3. 1, kematangan perencanaan. 2, kesiapan dukungan sarana. 3, kesatuan tim kerja. Nah, yang dimaksud kesatuan tim kerja itu kalau di taman kanak-kanak, kesatuan tim kerja siapa dengan siapa, Bunda? Guru.
Siapa yang bisa jawab? Dan anak. Guru dan anak. Siapa yang jawab ngacung? Bisa jawab? Ya, monggo, Mbak Asmoro. Siapa yang bisa, yang itu yang istilahnya itu yang harus dipersatukan di tim kerja situ? Siapa dengan siapa? Antara komite sekolahan dengan gurunya, antara guru dengan anak didiknya. Seperti Terus? Antara guru dengan guru. Guru dengan? Antara guru dengan wali murid. Nah, jadi antara komite dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan orang tua, dan juga guru dengan lingkungan masyarakat, dan guru dengan ketua yayasan. Mungkin ketua komite belum tentu ketua yayasan. Ngerti enggak, Bunda? Betul? Ya, itu harus ada kesatuan tim kerjanya. Kalau di antara yang punya yayasan dengan komite, dengan gurunya, dengan siswanya, apalagi dengan orang tua wali murid, tidak ada kesepakatan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, pasti menjadi komplain. Ngerti nggih Mbak Asmoro? Paham nggih? Paham. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang contoh pelaksanaan program di sekolahan. Ya. Jadi rancangan program di sekolahan itu menggunakan kurikulum yang lama umpamanya atau kurikulum baru. Nah, bentuk silabus, dulu kan ada bentuk kurikulum silabus. Dalam itu ada. Nah, itu pasti ada kegiatan yang dilakukan oleh anak. Kalau kegiatan dilakukan oleh anak di luar sekolah, contohnya apa, Bunda? Contoh pelaksanaan program yang dilaksanakan di luar sekolah, contohnya apa? Manasik haji, Bun. Mana? Manasik haji. Manasik haji. Lainnya. Obon. Ayo ngacung, yang bisa ngacung. Selain Mbak Asmoro yang sudah jawab, selain Mbak Asmoro. Renang. Mano, ngacung. Tunjuk jari, Bu, tunjuk jari, Bu. Ya, monggo. Monggo Bu Fitri, anak. Apa? Di luar kelas, kunjungan di luar kelas. Sinyal nggih ketoke. Ora dengari, Mbak. Sinyal ketoke. Sinyalnya. Siapa yang sinyalnya apik? Yang sinyalnya bisa untuk menjawab? Ayo. Apa, Bu? Asri, Bun. Kayak Bun. Asri, Bun. Apa? Silakan. Berkunjung ke tempat pemadam kebakaran. Terus apa lagi? Ke kantor pos. Apa lagi? Kemudian ke kantor-kantor umum, misalnya di kantor kecamatan atau di kantor komplek kabupaten seperti itu, Bun. Yang lebih sangat untuk anak biar tahu persis bahwa itu kegiatan yang sangat berguna baginya daripada yang lain, berkunjung kemana coba? Kebun binatang. Lainnya ke panti asuhan. Kalau saya panti asuhan, mesti anak-anak itu akan terharu juga dan dia akan tahu jiwa-jiwa sampai di sekolahan gurunya bisa mengerti. Masih beruntung kamu tidak seperti itu. Jadi anak akan tahu persis kegiatan di panti asuhan. Contohnya seperti itu. Terus sekarang pengembangan sosial emosional tadi melalui spontan. Adalah pembelajaran yang bersifat konstekstual dan dinamis. Nah, spontan itu kalau di TK penjenengan tadi sudah dijelaskan bahwa itu ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Nah, itu monggo itu nanti besok dalam penjelasan modul 8 itu untuk bisa dijabarkan, itu untuk modul 7 ke modul 8, Udah Bunda, itu untuk modul 7 selesai. Sekarang modul 8 saya ingin sedikit bertanya tentang kegiatan pembelajaran, atau strategi pengembangan pada usia taman kanak-kanak, yang diperhatikan sekali dari beberapa pengembangan emosi. Sekarang pertanyaan saya. Berilah contoh satu saja strategi pengembangan emosi yang melalui kemampuan untuk mengenali emosi diri. Apa Mbak? Melakukan bagaimana?
mengenali kemampuan emosi diri itu strateginya bagaimana? Dengan cara bagaimana pembelajaran ke anak? Siapa yang bisa ngacung? Tunjuk jari yang bisa. Mbak Fitri bisa? Ya, Bu. Ya, siap. Silakan. Dengan cara bercakap-cakap, Bu. Bercakap-cakap. Iki Mbak Fitriana apa Fitria Pujiastuti? Fitri Pujiastuti. Oke, Fitri Pujiastuti. Strategi dengan cara pembelajaran anak untuk memahami perasaan yang emosi dengan cara bagaimana? Cakap-cakap, Bu, atau komunikasi. Terus berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Untuk mengenali emosi gitu dengan berdasarkan apa? Diskusi dengan bercakap-cakap atau diskusi dengan mengenali perasaan apa, Mbak? Anak. Perasaan anak. Jadi nek panjenengan arep mengenali anak, strategi panjenengan dalam pengembangan emosi ya toh, melalui kemampuan untuk mengenali emosi anak, panjenengan harus mengajak anak itu untuk bercakap-cakap, untuk berbicara, untuk bercerita dan bisa melihat wajah anak. Anak itu saya ajak itu apa ya kok diem saja. Enggak, dia kok dengan menelotot. Dengan menelotot berarti itu emosi apa, Bunda? Marah. Ya, emosi marah. Tetapi kalau dia diajak bicara, diajak bercakap-cakap, dia mengangguk-angguk, dengan dia itu ketawa-ketawa. Ya, itu termasuk emosi Gembira. gembira. Kalau setelah itu diajak berbicara, bercakap-cakap, tapi dia jarinya digigit. Jarinya digigit termasuk emosi Takut. Sedih. Nah, takut atau sedih bisa terjadi. Ya, sekarang kita lanjut. Yang lain lagi. Sekarang Bunda pernah mendengar metode pengembangan emosi. Sekarang di sekolah juga ada permainan ngumpet, ada permainan peran, ada latihan relasi yang tadi meditasi, ada bercerita, ada gerak lagu, ada demonstrasi, ada permainan personifikasi. Sekarang permainan personifikasi itu apa, Bunda, antara lain? Permainan yang dilakukan bagaimana? Siapa yang bisa? Tunjuk jari. Permainan personifikasi. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya. Silakan. Mbak siapa lagi? Puput. Silakan. Contohnya apa? Contohnya menirukan gerakan binatang atau Ya, tumbuhan yang bisa bergerak. Mungkin tumbuhan seperti itu, Bunda. Ya, jadi contohnya permainan yang personifikasi itu dilakukan dengan menirukan gerakan binatang dan tumbuh-tumbuhan seolah-olah mereka hidup dengan hidup seperti manusia. Ya, itu kalau personifikasi. Kalau permainan dengan permainan feeling band apa, Mbak? Feeling band. Feeling band. Permainan yang bagaimana? Feeling band. Band. Hah? Membunyikan apa? Musik. Membunyikan alat musik dengan ekspresi dan perasaan. Umpamanya membunyikan Indonesia, itu dengan perasaan yang agak terhanyutlah dari lagu-lagu itu. Itu namanya feeling band. Kalau sekarang dengan latihan yang relasi tadi sudah. Sekarang kalau permainan hand puppet itu bagaimana? Hand puppet. Permainan dengan menggunakan Boneka tangan. Nah, siapa? Tunjuk saya. Yang bisa. Saya, Bu. Ya, siapa? Fitri Haryanti. Pujiastuti. Iki Haryanti Pak Pujiastuti. Astuti, Bu. Ya, monggo. Apa? Boneka tangan, Bu. Ya, dengan bermainan boneka tangan. Kalau bermain peran, Mbak Astuti, coba Fitri Astuti, Pujiastuti. Ya. Bermain peran, contohnya apa? Itu misalnya peran sebagai peran mikro, Bu. Jadi ada panggung sandiwara nanti bermain sebagai kucing dan tikus seperti itu. Kemudian bisa. Kamu punya alatnya di rumah? Bisa memerankan? Bu, di sekolah. Di sekolah. Ya, contohnya bagaimana saja? Dicontohkan. Tangannya Bunda diperlihatkan coba. Ini, Bu, misalnya berperan sebagai singa. Ini berperan itu ceritanya saat singa
terjebak dan ditolong oleh tikus. Itu pakai boneka tangan itu. Terus Nanti panggung sandiwaranya kayak ini, misalnya ini loh Bu, ini ada panggungnya ini, nanti di Ya. belakang kita mainnya di belakang itu, terus belakang kita panggung. oke. Bunda Terus tidak terlihat. ini Yang Bu, terlihat hanya tangannya toh? Yang terlihat hanya bonekanya toh? Ya. Ya. Jadi dapat dikatakan itu main sandiwara boneka. Kalau main sandiwara boneka kan orangnya tidak kelihatan, yang kelihatan cuma tangannya gitu. Ya, dulu Bu Titin juga pernah juara lomba boneka. Ya. Sekarang kita lanjut. Ya, sekarang bermain peran tadi sudah. Ya, sekarang untuk karakteristik. Nah, untuk sebentar. Saya lanjut. Untuk modul yang ke-9 bisa tinggal ngulangi. Strategi pengembangan sosial pada anak. Ya, strategi pengembangan sosial pada anak. Nah, sekarang strategi pengembangan sosial pada anak. Bunda pernah mendengar pengembangan keterampilan sosial usia 0 sampai 3 tahun. Dalam keterampilan sosial anak, pengembangan keterampilan sosial anak pada usia itu bagaimana cara memberikannya? Siapa bisa tunjuk jari? Termasuk keterampilan komunikasi atau bercakap-cakap, bagaimana cara Bunda untuk memerankan pada anak yang usia 0 sampai 3 tahun? Dilakukan bagaimana, dalam bentuk bagaimana? Iya Bunda. Kontak mata pada saat menyusui. Oh, siapa? Itu Tunjuk jari. Tunjuk jari. Siapa? Umrah ini Bun. Ya, monggo Bu ini. Contohnya siapa? Ya. Contohnya. Misalkan seorang ibu sedang menyusui anaknya, mungkin dengan tatapan mata, dengan senyuman, seperti itu untuk anak usia 0 sampai 6 tahun, 6 bulan. Kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya, ini yang saya tanyakan 0 sampai 3 tahun. Memberikan contoh bu gurunya itu dengan bagaimana ekspresinya melalui keterampilan komunikasi. Ayo, dalam pengembangan sosial pada anak. Mengajak bermain, mengajak permainan yang urut Bunda. Contohnya bisa misalnya melakukan permainan tutup buka dengan tangan, tutup muka dengan tangan, permainan siluga, atau mungkin mengucap salam. Jadi kesimpulannya begini saja, memberikan contoh keterampilan komunikasi bercakap-cakap pada anak yang usia 0 sampai 3 tahun itu antara lain bisa menggunakan bentuk bahasa, gitu, diajak berkomunikasi, gitu. Terus dengan bentuk bahasa itu dengan gerakan tubuh, dengan ekspresi wajah, kan bisa gitu, dengan secara lisan, kan ngeten? Iya. Kalau penjenengan kan otomatis komunikasi dulu, lihat ekspresi wajah bu gurunya. Ngeten nggih Bunda? Kita ngeten. Nah, secara lisan maupun lewat bahasa atau tulisan yang digerak-gerakkan. Itu untuk cara memberikan pembelajaran lewat keterampilan. Kalau lewat menjalin persahabatan yang pengembangan sosial di taman kanak-kanak, bagaimana Bunda? Ada yang bisa menjawab? Tunjuk jari. Yang lewat persahabatan. Lewat persahabatan itu diarahkan lewat apa coba? Bisa ada yang bisa menjawab? Dalam pengembangan sosial. Siapa bisa? Nah, yang lain kok tidak muncul atau 30 itu banyak loh. Nanti saya absen lagi loh. Ayo. Tolong menolong sama teman Bunda. Cinten, tunjuk jari.
Siapa Bunda? Yang mau menjawab? Mbak Ika? Mbak Sujiarni? Silakan dijawab. Silakan dijawab. Cara menjalin persahabatan melalui pengembangan sosial di taman kanak-kanak bagaimana? Dengan melalui permainan Bunda. Misalnya anak diajak untuk bermain bersama, mungkin ada anak yang kurang mampu mengikuti, ada anak yang sudah mampu, itu mungkin ada terjadi tolong menolong di situ. Yang lain kurang pas sedikit, kurang pas dalam sosial, dalam sosial. Jadi diajak kebersamaan dalam melakukan aktivitas yang sangat diperlukan dalam pergaulan. Ya tadi itu sama, tapi ini yang ditanyakan sebelum masuk di situ. Ya diadakan aktivitas dulu dalam pergaulannya itu dengan mencari teman. Piye toh caranya mencari teman? Nah, terus diajak berbagi rasa termasuk tadi diajak bermain bersama. Tapi intinya di situ menjalin persahabatan itu yaitu diajak kebersamaan untuk melakukan aktivitas sehari-hari di sekolah. Betul Bunda? Oke, jadi untuk mencari pergaulan dulu lah, ya itu contohnya seperti itu. Ya. Oke, terus sekarang agar anak itu memiliki tata krama, ya. Bagaimana untuk bu gurunya memberikan contoh biar anak itu bisa untuk meniru. Siapa bisa? Ya, monggo Mbak Asmara lagi. Itu seperti mengajarkan kalau di tempat saya itu setiap hari diadakan sebelum masuk kelas itu ada sholat duha seperti itu Bunda. Terus Bu, ini tata krama loh. Sebentar. Yang saya tanyakan tata krama. Memiliki tata krama. Nggih. Ngapunten. Memiliki tata krama itu seperti contoh ada tentang ada tentang makan, cara makan gimana, terus itu untuk terus berbicara yang baik, yang sopan seperti itu Bunda. Jadi harus memberikan contoh yang terbaik karena anak itu tetap sebagai peniru baik dalam cara makan, cara etika berbicara, cara etika duduk, cara etika ada tamu untuk menyapa itu termasuk sopan santun nggih, tata krama. Terus kalau ada orang tua duduk bagaimana cara memberikan pengarahan, derek langkung atau mau lewat dulu kalau tidak bisa besok. Jadi tetap menghargai pada orang yang lebih tua, apalagi dengan lingkungan masyarakat. Itu yang namanya tata krama. Bunda-bunda paham toh nggih tata krama nggih? Tata krama itu sopan santun, basa Indonesia sopan santun. Paham nggih sopan santun nggih? Ya. Nah, di sini di dalam modul ini ada beberapa yang perlu pengembangan harus tadi sudah ada pembelajaran apa toh yang dimaksud dengan empati kemarin sudah ditegaskan masalah empati itu atau apa itu jenenge untuk menempatkan diri pada posisi orang lain yang untuk mengerti perasaan orang tersebut itu empati. Terus di sini yang akan saya tanyakan ada self acceptance dan juga ada social acceptance. Apa yang dimaksud di situ? Tetapi yang saya tanyakan tanggung jawab seorang guru di sekolahan untuk perilaku anak sehari-hari itu apa? Siapa yang tahu? Tunjuk jari. Tanggung jawab bu guru di sekolahan pada anak didik. Apa contohnya Bunda? Memberikan yang bisa tunjuk jari. Yang bisa tunjuk jari. Ika Bunda. Nggih napa? Memberikan pengakuan yang sama rata, tidak membeda-bedakan Bunda. Apanya itu saja cukup itu? Coba kasih contoh 3. Contohnya dalam kita membagikan sesuatu ataupun melayani anak saat kegiatan, terutama di kegiatan inti itu tidak membedakan antara anak yang tidak bisa mengerjakan dan mengerjakan,
semuanya tetap kita bimbing, Bu. Ya, berarti intinya seperti yang tadi saya katakan, apa yang menjadi kegiatan anak dilaksanakan tidak boleh diputus atau dapat dikatakan jangan dimatikan bakat anak. Contohnya sekarang kalau menyanyi, baru setengah menyanyi salah. Terus Bu Guru apakah salah kok begitu? Tidak toh? Tetap dilanjutkan dulu toh nggih? Nah, dilanjutkan dulu, setelah dilanjutkan baru diberikan saran. Seperti penjenengan mengerjakan 1 kali, 2 kali sampai tidak betul terus ya, Bu Titin tetap memberikan saran. Sebetulnya sekali tidak betul itu dibetulkan terus betul. Tapi ya mungkin pada waktu pembelajaran seperti ini yang tidak pernah muncul, mungkin apa tidak mendengar, apa baru laptopnya error ya. Nah, itu bisa terjadi. Sudah dijelaskan di grup saja sudah jelas sekali, tanya terus. Nah, tapi tidak rasa tanggung jawab sebagai mahasiswa. Kalau tanggung jawab itu ada grup itu, ada SMS atau WA masuk, coba dibuka isinya apa. Kalau memang Bu Titin kalau nulis terus keju Bunda, jadi tetap saya kalau memberikan saran penjenengan lewatnya mikrofon saja. Kalau saya nulis terus keju karena kegiatannya ya banyak sekali, mungkin kebersamaan ada kegiatan dinas, kebersamaan kegiatan organisasi, kadang-kadang lebih bagus kita matur ngoten nika. Paham toh nggih? Bisa memahami nggih? Bisa nggih? Ya, bisa memahami. Bunda ini sebetulnya waktunya itu masih setengah jam. Tapi saya izinkan dan saya berilah maaf, saya agak pusing Bunda. Saya akhiri dulu aja, nanti kami lanjut lewatnya WA, dan saya untuk kali ini mohon maaf pada UT, berhubung ini fisik saya agak kurang sehat, akan saya akhiri sekian dulu, dan nanti akan kita sambung selanjutnya, yang mana saya hanya penting saya pesan saja, besok pertemuan yang kelima, jangan sampai Bunda salah dalam mengerjakan IC 5 itu, usahakan bisa betul semua. Kalau betul semua 100 atau 90, tetapi kalau ada kesalahannya ya minimal nanti 80 atau 75. Maka usahakan bisa minimal tuh 80 nggih, jangan sampai salah semua. Nanti nih Bunda nggih. Ya salah semua berarti kan ini mau 0 atau hanya 10 atau 20. Silakan untuk minimal 80. Nah, minimal 80 berarti bisa mengerjakan minimal 4 betul semua. Atau paling enggak 4 betul semua. Begitulah. Untuk itu sebelum kita akhiri masih ada waktu juga, meskipun saya juga atur begitu. Apakah ada pertanyaan pada Bunda yang sekiranya saya nanti bisa menjawab hari ini, saya jawab. Kalau belum bisa nanti kita tangguhkan lewat WA. Ada pertanyaan Bunda? Ada enggak? Pertanyaan yang sekiranya penting untuk melaksanakan baik tugas rangkuman, baik tugas video. Ada pertanyaan? Ayo nanti jangan malu saat di jalan. Ayo, siapa bertanya? Ada enggak? Ada enggak? Tadi Ayo kelompok. Ya, Mbak Asmoro lagi ke gimana? Untuk rangkuman yang itu dikirim saja nggih PowerPoint-nya. Tapi ngirim besok, jangan sekarang. Saya hanya minta yang satu sudah selesai tadi kirim pada WA saya dulu. Yang PowerPoint itu nanti yang kirim pertemuan ke-7 nggih. Jangan sekarang, masih ada waktu sampai pertemuan ke-7. Diselesaikan pertemuan ke-7, ngoten nggih? Nggih, paham nggih? Nggih, untuk saja itu berlatih. Yang jelas yang TT2 itu TT3 yang praktek mengajar tadi. Praktek mengajar juga dinilai pada teman sejawat seperti kolom yang saya sampaikan itu nggih Bunda. Kemarin yang kan sudah tadi, kalau kirim itu dengan kalau kirim video dilampiri itu sekalian. Sing biji ini kalau sudah paham nggih, semua bikin nggih. Yang dinilai teman sejawat. Dan tolong kalau sudah dinilai teman sejawat kan mesti tanda tangan, ya diatur tanda tangan syukur ada capnya, dicap baru dipoto langsung itu dikirimkan. Nah, sudah dipoto langsung itu dikirimkan pada paling media nanti itu
Kalau mengajar mejanya jangan hanya satu, materinya ditumpuk-tumpuk nggih. Mejanya ya kalau 3 kegiatan. Kalau enggak punya meja ya kursi enggak apa-apa, tapi ditaruh pada 3 tempat. Ngaten nggih Bunda nggih? Nggih? Ya. Ya. Begitu Bunda. Penilaiannya digabung dengan video, Bu. Gimana? Jadi penilaiannya itu difoto digabung dengan video. Nggih. Atau Dipoto terus digabung dimasukkan video saja enggak apa-apa. Jadi biar tapi ya tetap di-scan satu, selainnya itu nanti kalau enggak bisa masuk itu loh. Jadi jenengan kan video terus itu ditempel biar kelihatan setelah filenya jadi satu atau sendiri-sendiri, Bu? Ya jadi satu saja. Kalau sendiri-sendiri nanti enggak ribet, enggak bisa masuk. Jadi satu saja. Jadi mungkin nanti yang menilai itu sebelum penjenengan ditutup itu sudah selesai, jadi bisa ditaruh. Tapi biar kelihatan nggih, nilainya jangan ditutup. Nggak orang kayak sama saya. Seperti kemarin itu loh Mbak, siapa itu sudah bagus. Mbak siapa itu? Tapi sudah update lagi nanti kebak karena biasanya nggak bisa dibuka. Ini semua sudah saya delete, tolong diulang kembali kan kemarin kebanyakan ada yang 7 menit, ada yang 3,8. Itu aja nggak bisa masuk di LMS. Apa dibikin 3 saja ya Bunda? 5 menit nggak bisa masuk loh. Nggak bisa masuk nanti saya sulit sih ngarep penjenengan karena itu nanti mungkin video itu di-store ke LMS. Kemarin itu juga itu. Terus akhirnya kalau kemarin nggak bisa masuk yang tutorial kapan itu saya jadikan. Ya, kalau nanti 3 menit saja bagaimana? Nah, coba dicoba nggih. Di rumah dicoba 3 menit itu bagaimana? Awal sedikit premori terus inti, terus istirahat itu sedikit premori langsung kegiatan akhir gitu aja. Sudah ada pertanyaan lagi? Bunda, kalau nanti ternyata videonya itu 4 menit gitu gimana Bunda? Lebih kan 3 menit lebih gitu. Kita enggak bisa masuk maka dicoba nggih, dicoba rada cepet gitu loh. Kemarin enggak bisa masuk SMS jenengan nyoba enggak bisa masuk. Padahal itu nanti rencananya kan masuk LMS nih. Setelah penyiaran selesai hari Jumat dan Sabtu itu hari Jumat itu masukkan pada LMS. Nanti enggak bisa masuk. Jenengan nyoba dulu 3 menit. Lalu nanti nek wis dicoba masukkan LMS masuk enggak. Ini kan harus bisa masuk LMS gitu. Nah, saya bisa, nanti akan saya beri filenya mesti nanti hasil video praktek gitu. Filenya yang semester yang kasih ketujuh nanti gitu. Ya. Nathan. Nek belum ada file saja jangan dimasukkan, nanti enggak bisa. Saya enggak bisa buka, nggih. Nah, nek belum ada file saya. Nggih, saya kira itu rodok cengeng kok Bunda, mungkin apa tensi saya rodok drop nggih. Tadi sejak pagi memang kencang sekali ya, saya mohon maaf. Ya besok mungkin ada pertanyaan yang sekiranya pertanyaan itu penting sekali kan saya sudah matur. Nek lewat WA itu lewat mikrofon saja, tidak nulis Bunda. Yang lewat mikrofon saja. Tadi nanti saya jawab ya lewat mikrofon. Nek nulis itu kadang-kadang saya dengan jalan kan susah untuk menulis. Ngaten nggih? Bisa menerima. Tidak ada pertanyaan yang lain lagi, silakan untuk bertanya dulu. Masih ada kesempatan untuk kasih pertanyaan. Berarti ini fix 3 menit, Bu. Enggak boleh lebih. Kalau bisa diusahakan 3 menit saja, biar bisa masuk nggih. Coba 3 menit saja. Memang dalam aturan tuh 3 sampai 5 menit. Tapi saya nyoba kemarin, yang punya Mbak siapa itu 3,8 menit. Itu tidak bisa masuk kok. Ditulis sedikit banget Ibu itu nanti kegiatannya Bu, singkat. Hanya kan yang sudah jadi dibuat di rumah dulu, yang akan diperankan yang terakhir itu kan gitu. Kemarin sing tutorial kemarin ada kok yang bisa 3 menit, bisa dicoba dulu. Salahnya tidak terlalu lama sekali, tidak usah hanya prememori dulu saja. Hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, pada pagi hari ini guru akan memberikan kegiatan. Ya sebelumnya mari kita berdoa bersama prememori. Bismillahirrahmanirrahim. Prememori gitu. Kalau nanti dibaca semuanya ya enggak nandak. Al-Fatihah saja 1 menit lebih kan begitu. Nggih. Dengan bacaan begitu aja. Mari
anak-anak semuanya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai toh? Nah, terus selanjutnya anak-anak pagi hari ini ada anak-anak pernah melihat bebek, ada nyanyian bebek adu sekali. Sudah pernah mendengar anak-anak? Sudah ya. Sudah, besok dilanjut ya. Prememori gitu. Tadi hanya penjelasan saja. Dicoba di rumah, masih ada waktu lama kok. Masih 10 hari lebih. Paham? Bunda paham Gi? Paham Gi? Ibu. Ya. Matur nuwun sekali, terima kasih apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bunda-bunda semuanya bisa memahami. Kalau kurang jelas nanti bisa bertanya lewat WA, dan intinya sudah saya sampaikan sering kali. Dan ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya nyanyi dulu karena Bu Titin agak pusing istilahnya. Ini yang tenun sangat kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, saya untuk mundur sebelum jam 3 kurang. Bu ya Bun. Nih.